الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah di dunia dan mudah-mudahan dimuliakan di akhirat. Kita sambung pembahasan kita yang tertunda, yaitu tentang fadilah puasa Daud. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa puasa ini disebut puasa Daud karena dilakukan oleh Nabi Allah Daud, iaitu menjadi syariat Nabi Allah Daud. Kemudian Rasulullah merekomendasikan kembali untuk kita lakukan. Kemudian puasa ini dilakukan berselang-selang hari, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Lalu kemudian puasa Daud baru boleh dikerjakan apabila puasa itu tidak menghilangkan kewajiban dari Allah. Apabila puasa itu menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya dalam syariat, maka lebih baik tidak mengambilnya. Baik, kita masuk ke dalam fadilah. Fadilah yang pertama, orang-orang yang melakukan puasa Daud, dia telah melakukan puasa yang paling afdal atau paling utama. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, afdalus siyam siyamu Daud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baiknya puasa, seafdal-afdalnya puasa, yaitu puasa Daud alaihi salam, yaitu berpuasa sehari lalu berbuka sehari. Jadi Rasulullah menegaskan langsung dalam hadis riwayat Nasa'i ini, tidak ada puasa yang lebih baik kecuali puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan tentang Abdullah bin Umar yang melakukan ibadah berlebihan. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la asuman nahar, demi Allah setiap hari aku akan berpuasa, wa la aqumanna al-lail, dan aku akan melakukan salat malam terus-terusan, artinya tidak tidur-tidur, ma'ishtu, selama aku hidup, kata Abdullah bin Umar. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi wa anta bi abi anta wa ummi. Lalu Abdullah bin Umar bersumpah di atas nama ayah dan ibunya bahwa dia akan setiap hari berpuasa dan dia akan salat malam terus-terusan, tidak tidur-tidur. Ini rencana seorang sahabat yang mencintai Allah dan Nabi-Nya. Nah, ini membuktikan bahwa Abdullah ini benar-benar ingin berbakti kepada perintah Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan sumpah Umar itu, qala fa innaka la tastati' dzalika, wahai Abdullah, engkau tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir wa qum wa nam, puasalah lalu berbukalah. Artinya jangan terus-terusan berpuasa. Wa qum wa nam, boleh bangun qiyamul lail
Tapi sempatkan waktu untuk tidur, kata Rasulullah. Jangan tidak tidur-tidur. Wasum minasyahri salasati ayyam. Engkau ini kalau mau puasa, pilihlah puasa 3 hari dalam setiap bulan, kata Rasulullah. Fa innal hasanah bi 10 amsalha. Itu yang 3 hari dalam setiap bulan itu pun setiap 1 hari mendapatkan 10 kebaikan. Wa dzalika mislu siyamid dahr. Kalau engkau berpuasa setiap bulan istiqamah, maka engkau akan mendapatkan seperti pahala berpuasa setahun. Kita sudah bahas ini. Jadi ini anjuran Nabi kepada Abdullah bin Umar, kalau mau pilih puasa dalam setiap bulan, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Qultu, lalu Abdullah bin Umar berkata, inni utiqu afdala min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Artinya 3 hari itu terlalu sedikit untukku. Aku mampu melakukan lebih daripada itu. Qala, lalu Rasulullah menasihati lagi, kalau memang begitu, fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, lalu berbukalah sehari. Qultu, oh mohon maaf, afu aftiru yaumain. Rasulullah pertama menasihati, puasalah sehari, lalu berbukalah 2 hari. Berarti seperti Senin Khamis. Senin puasa, Selasa Rabu jangan puasa. Khamis puasa lagi. Nah, begitu maksud Rasulullah. Qultu, inni utiqu afdal min zalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Qala, lalu Rasulullah menasihatinya kembali, kalau memang ingin berpuasa terus-terusan, fasum yauman wa aftir yauman. Boleh, kata Rasulullah, puasalah sehari, berbukalah sehari. Fazalika siyamu Daud alaihi salam. Itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, dan itulah puasa yang terbaik, kata Rasulullah. Faqultu inni utiku afdala min zalik. Ibnu Umar masih belum menerima anjuran Nabi untuk puasa sehari, berbuka sehari. Apa katanya? Aku masih mampu ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan benar-benar dia ingin menghabiskan waktunya bersama Allah. Jadi bukan karena dia tidak taat pada Rasulullah. Dulu sahabat, imannya itu tidak sama dengan iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Summal ladzi yulawinuhu, kemudian zaman berikutnya, kemudian zaman berikutnya. Jadi imannya sahabat itu betul-betul seakan-akan surga di depan mata. Kita sudah digambarkan model surga, masih terasa belum di depan mata. Jadi kegilaan mereka mencapai surga itu benar-benar. Jadi jemaah mereka Allah, beliau masih terus meminta, ya Rasulullah, ada yang lebih boleh aku lakukan untuk berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min zalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah mereka Allah, cukup tegas Rasulullah mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud alaihi salam. Nah, inilah yang menjadi sandaran kenapa para ulama kemudian sedikit terjadi perbedaan pendapat ketika ada pertanyaan. Ini kita sudah jelaskan sedikit minggu yang lalu. Ketika ada pertanyaan, bolehkah seseorang puasa Daud sekaligus puasa Senin Khamis? Contohnya, Senin puasa Daud, Selasa kosong, Rabu puasa Daud, lalu Khamis dia ambil untuk hari Khamis, lalu dia sambung lagi Jumat untuk sambung dari Rabu, mengikuti aturan puasa Daud, dan seterusnya. Jadi dia menggabungkan Senin, Khamis dan puasa Daud. Di sini para ulama khilaf. Sebahagiannya mengatakan, jadi ada 2 pendapat yang kita kumpulkan tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahawa puasa Daud lebih diutamakan, sehingga apabila berbenturan
dengan puasa Senin dan Kamis, maka sebaiknya puasa Senin dan Kamis ditinggalkan. Ini pandangan pertama. Ini diambil dari hadis-hadis yang disebutkan seperti hadis tadi. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Artinya, kalau sudah puasa Daud, sudah cukup, itu puasa terhebat. Tidak usah gabung lagi dengan puasa sunnah yang lain. Bahkan ada pendapat kalau bertemu dengan hari Ashura, bertemu dengan hari-hari dalam bulan Muharram, ya, dari 1 Muharram atau selanjutnya bulan-bulan yang lain, itu tetap, ya, kalau yang sudah istiqamah puasa Daud, tidak perlu puasa yang lain. Karena sepanjang tahun dia terus puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Tidak perlu digabung dengan puasa yang lain. Ada yang mengatakan sampai begitu. Dan hadis-hadis menyatakan seperti itu. Tadi Rasulullah melarang Abdullah bin Umar melebihi puasa dari model Daud alaihissalam. Tapi kalau begitu, seandainya kita menambahi Rabu puasa, Kamis kita ambil puasa Kamis, Jumat puasa lagi, berarti kita sudah melakukan seperti amalan Abdullah bin Umar sebelum dinasihati oleh Rasulullah, ingin setiap hari puasa. Rasulullah melarangnya. Kata Rasulullah, lakukan cukup 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan itulah yang terbaik, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan itu yang terbaik, tapi kita kemudian merasa belum baik dengan puasa Daud, ingin kita tambahi, inilah yang menyebabkan para ulama dalam pendapat pertama ini mengatakan tidak dianjurkan untuk menambahi puasa Senin Kamis bagi yang sudah istiqamah puasa Daud alaihissalam. Dia tinggalkan Senin, tinggalkan Kamis. Oh, kalau beradu di antara hari, pas kena puasa Daud di atas hari Senin, maka dia cukup berpuasa Daud. Otomatis berdasarkan pandangan jumhur, dia juga mendapatkan pahala puasa Senin. Karena hari Senin dan Kamis memang ada hari khusus. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm, ini muridnya Daud Al-Zahiri. Jadi Al-Zahiri ini salah satu mazhab yang telah ditinggalkan. Walaupun pendapatnya masih disebutkan, namun dari sekian banyak mazhab termasuk yang Daud Al-Zahiri yang tidak banyak pengikutnya. Namun masih ada kitab peninggalannya. Contoh dalam Ibnu Hazm muridnya itu meninggalkan kitab Al-Muhalla. Beliau langsung menyebutkan dalam kitab Al-Muhalla, apabila Nabi SAW, saya bacakan terjemahnya saja, apabila Nabi SAW telah mengabarkan bahawa tidak ada yang lebih afdal dibanding puasa Daud, maka kesimpulan yang benar bahawa orang yang berpuasa lebih daripada puasa Daud telah menggugurkan nilai afdal dari Nabi SAW. Dan jika menggugurkan nilai afdalnya, berarti tambahan puasa yang dia lakukan menjadi gugur tanpa ragu, sehingga menjadi amal yang tidak berpahala. Bahkan ini mengurangi pahala, sehingga puasa semacam ini sama sekali tidak halal. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm. Jadi beliau berpendapat masuk dalam kelompok pertama ini, mengatakan kalau tambah lagi puasa Senin Kamis, berarti kita sudah merasa Nabi mengatakan belum afdal puasa Daud, harus tambah lagi dengan puasa lain. Dengan begitu, maka otomatis kita tidak mengikuti keinginan Nabi SAW. Nah, ini kelompok pertama yang menyatakan tidak perlu tambah puasa sunnah yang lain yang sudah istiqamah puasa Daud alaihissalam. Ada kelompok yang kedua yang menyatakan bahawa puasa sunnah pada hari tertentu tidak menghalangi puasa Daud. Jadi puasa Daud tetap berurutan sebagaimana mestinya, dan puasa Senin Kamis pun tidak merubah urutan puasanya. Nah, jadi kelompok ini menyatakan boleh. Kenapa boleh? Mereka mengambil pandangan tidak ada dalil khusus yang Rasulullah melarang puasa lain digabung dengan puasa Daud. Jadi yang disebut tadi itu hanya bahasa yang dipahami bahawa kalau sudah puasa Daud itulah yang terafdal, tidak perlu ambil lain. Namun Rasulullah tidak melarang. Nah, jadi para ulama khilaf. Kalau begitu jemaah melakukan Allah, bagaimana keadaan kita untuk mengambil kesimpulan seperti ini? Ada beberapa ulama yang
mengambil kesimpulan bahawa kalau seandainya seseorang tidak membuat dia disibukkan dengan puasanya, artinya jangan sampai hari-hari terus berpuasa sampai tidak masuk kantor, Rabu puasa, Khamis puasa, Jumaat puasa lagi kerana sambung dari Rabu. Jadi keadaan terus-terusan, banyak hal yang muamalahnya tertinggal. Salat jamaah tidak sanggup pergi lagi, kerana duhur sudah lemah, asar semakin lemah. Kemudian perkara-perkara yang baik dia banyak tinggalkan selain daripada puasa. Yang model-model seperti ini, maka lebih bagus ambil salah satunya. Pilih, kalau ambil puasa Daud, ambil puasa Daud. Kalau tidak mampu untuk mengambilnya dengan istiqamah, maka lebih baik ambil yang Senin, Khamis. Jadi kita sudah kabarkan bahawa ketika para ulama ditanya, kalau begitu pilihan mana yang lebih baik, Daud atau Senin Khamis? Ternyata jawabannya bukan memilih antara puasa Daud atau Senin Khamis. Jawabannya, mana yang kita sanggup istiqamah. Kalau sanggup istiqamah Daud, maka kita lebih afdal daripada mengambil Senin Khamis. Tapi syaratnya apa? Istiqamah sampai perkirakan kuat tidak. Jangan sampai nanti amal itu menyiksa kita. Jadi puasa sebulan, setelah merasa kayaknya nyoh, dah mungkin nyoh lagi nyoh aju-aju. Sudah mulai. Akhirnya bulan kedua kita mulai meninggalkan. Itu berarti kita memilih pilihan yang salah. Maka di saat seperti itu, lebih baik ambil Senin Khamis. Jadi jemaah mereka Allah, bukan memilih hari, tapi memilih sanggup tidak istiqamah kalau sudah memilih. Namun walaupun begitu, tidak terlarang untuk memilih puasa Daud. Masalah nanti apa yang terjadi ke depan, itu bukan urusan kita. Namun syaratnya azam, niat kuat untuk terus melakukannya. Bukan pilihan seminggu-seminggu. Jadi ada orang yang hari ini, minggu ini kayaknya puasa Daud aja lah. Minggu depan Senin Khamis. Itu berarti amal itu lemah. Karena Rasulullah mengatakan, amalan yang paling disukai adalah yang rutin walaupun sedikit. Itu lebih disukai daripada banyak, namun dilap-lap. Kambuhan-kambuhan. Itu tidak disukai amal seperti itu. Jadi jemaah maka Allah, silahkan pilih puasa Daud atau Senin Khamis.